Izin memperkenalkan diri, nama saya Jamal Rizky Kaulia dari kelas PAI 2D dengan NIM 0101240191. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi dari Ulumul Quran dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Ulumul Quran. Secara singkatnya, Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran. Contohnya seperti sejarah turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penulisannya, makna ayat-ayatnya, tafsir, lalu nasih, qiraat, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran secara benar dan dengan konteks wahyu dan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Untuk materi yang pertama ada Nuzulul Quran dan juga kodifikasi Al-Quran. Dalam pengertiannya, Nuzulul Quran atau yang biasa disebut malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Lalu untuk kodifikasi Al-Quran itu sendiri, untuk pengertiannya, yang pertama, kodifikasi Al-Quran adalah suatu proses atau pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Untuk tahapannya itu ditulis pada masa kenabian pada masa Nabi Muhammad SAW, lalu dilanjut dimushafkan, dibentuk menjadi mushaf pada zaman Abu Bakar, lalu dilanjut pada masa Utsman, diseragamkan dengan bacaan dan diperbanyak salinannya atau mushaf-mushafnya diperbanyak pada zaman Utsman bin Affan. Lalu untuk pembahasan terakhir di materi pertama ini adalah hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman kita sebagai pembaca ketika membaca Al-Quran. Lalu untuk menjawab pertanyaan dan persoalan secara langsung. Selanjutnya, untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial umat. Dan yang terakhir, untuk memberi waktu penerapan ajaran secara bertahap. Untuk materi yang selanjutnya ada materi tentang Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul itu pengertiannya adalah sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Biasanya berkaitan dengan peristiwa atau kondisi tertentu yang dihadapi oleh umat Islam pada saat itu, sehingga Allah menurunkan ayat-ayat tersebut sebagai jawaban atau petunjuk. Contohnya, ketika ada sahabat yang bertanya atau terjadi peristiwa penting, maka turunlah ayat yang mengeluarkan atau menjelaskan atau menyikapinya. Tujuan kita mempelajari materi dari Asbabun Nuzul ini, yang pertama untuk memahami konteks ayat dengan tepat, dan yang kedua untuk menafsirkan ayat secara benar sesuai dengan maksudnya. Untuk materi yang ketiga ada munasabah. Munasabah pengertiannya secara singkat adalah keterkaitan atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, dan juga bisa hubungan antara satu surat dengan surat lainnya di dalam Al-Quran. Tujuannya agar ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran ini terlihat kesatuan maknanya dan susunannya di dalam Al-Quran, meskipun diturunkan secara berangsur-angsur. Untuk contohnya ada pada surat Al-Fatihah yang berbicara tentang doa dan petunjuk, lalu disambung dengan surat Al-Baqarah yang menjawab bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat. Pada materi yang keempat, kita akan menjelaskan sedikit tentang nasah, nasih, dan juga mansuh. Yang pertama ada nasah. Nasah adalah penghapusan atau penggantian hukum suatu ayat Al-Quran dengan ayat lainnya yang datang sesudahnya.
Tujuannya adalah agar ada penyesuaian hukum pada kondisi umat di zaman tersebut. Lalu selanjutnya ada nasikh. Nasikh adalah ayat yang menghapus atau menggantikan hukum ayat sebelumnya. Selanjutnya ada mansukh. Mansukh adalah ayat yang hukumnya dihapus atau diganti oleh ayat yang datang sesudahnya. Untuk materi yang selanjutnya ada muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya itu jelas, tegas, lalu tidak menimbulkan banyak pertanyaan atau banyak penafsiran. Contohnya seperti perintah sholat, zakat, berpuasa, atau larangan mencuri, dan lain-lain. Sedangkan untuk mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya samar atau tidak langsung dipahami secara pasti, sehingga membuat kita penasaran atau menimbulkan pertanyaan atau menimbulkan penafsiran. Contohnya seperti ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, yang contohnya seperti menyebutkan tangan Allah, pakaiannya Allah, dan lain-lain. Untuk materi yang selanjutnya ada materi tentang Fawatih Aswar. Fawatih Aswar itu sendiri adalah kalimat pembuka di awal sebagian dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Mim, Shod, lalu Yasin, Hamim, Toha, dan lain-lain. Untuk ciri-cirinya, biasanya ayat tersebut terdiri dari potongan-potongan huruf yang biasa disebut dengan muqatta'ah. Lalu ayat-ayat tersebut terdapat pada 29 surat yang ada di dalam Al-Quran. Hikmahnya itu sendiri ketika kita mempelajari tentang Fawatih Aswar adalah menarik perhatian pendengar, lalu menunjukkan keistimewaan Al-Quran, lalu menjadi rahasia Allah yang tidak semua maknanya dapat diketahui oleh manusia. Untuk materi yang selanjutnya ada materi tentang qiraat. Qiraat adalah cara membaca Al-Quran yang berbeda dalam pengucapan, harokat, ataupun lafaz. Tetapi tetap saja semuanya berasal dari Rasulullah SAW dan sah menurut ilmu tajwid dan sanad. Lalu apa pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum? Yakni terdapat perbedaan qiraat bisa mempengaruhi pemahaman hukum atau istinbat karena perbedaan kata bisa memberikan makna hukum yang berbeda. Lalu dapat juga memperluas atau mempersempit makna dari ayat hukum Al-Quran itu sendiri. Untuk materi selanjutnya adalah Ijaul Quran atau Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran ini sendiri adalah keistimewaan atau mukjizat Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, baik dari segi bahasa, isi, hukum, maupun makna dan pengaruhnya. Lalu bentuk dari Ijaz Al-Quran itu sendiri adalah dari bahasa dan susunan yang sangat indah yang tidak dapat ditiru oleh manusia ataupun dengan teknologi canggih seperti apapun. Lalu isi kandungannya itu sendiri yang selalu relevan dan benar, meliputi akidah, hukum, dan juga ilmu. Lalu kabar goib dan ilmiah yang terbukti kebenarannya. Lalu tujuan dari ijaz itu sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan buatan tangan manusia. Untuk materi yang terakhir ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran, baik sejarah bahasa, hukum, maupun pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Lalu, apa tujuan dari ilmu tafsir Al-Quran itu sendiri? Tujuannya agar makna Al-Quran dapat dipahami dengan benar sesuai maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan konteksnya. Lalu, apa contohnya? Contohnya seperti menafsirkan ayat tentang zakat. Jadi bukan hanya artinya, tapi juga siapa yang wajib, lalu berapa kisaran besarnya zakat tersebut dikeluarkan, lalu dan siapa penerimanya. Seperti itu. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin penjelasannya yang masih kurang jelas.
atau mungkin ada sesuatu yang salah dari penjelasan saya bisa juga dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.